bulat, terus kemudian kayak ada tonjolan ke dalam. Terus dia ini bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease, menular, dan khasnya dia menyerang pada anak-anak. Oke, ini makrosnya, dia gampang jadi mirip kayak cacar gitu. Um, Dia nodulnya kecil, umbilicated, dan warnanya kuning seperti lilin. Oke. Nah, ini mikrosnya. Oke, jadi dalam mikrosnya itu, karena dia integumen ya, tapi dia menyerang pada kulit di epidermis. Pertama dari epidermisnya dulu. Di epidermisnya itu dia tumbuh, ini kan epidermis, dia tumbuhnya tuh ke dalam, jadi kayak gini. Tumbuh masuk ke dalam dermis. Jadi sebenarnya sini sampai sini adalah dermis. Tapi dia tumbuhnya masuk ke dalam, yang nyebabin dia bentuknya tuh kayak kubah nih. Ini tuh kubahnya. Oke. Nah, terus uh, jadi kalau kita tahu epidermis itu kan dia macam-macam ya dalam apa lapisannya. Bentar. Ini kita bandingin. Oke, ini buat overview aja. Histologis normalnya, epidermis itu kan dia ada banyak stratum nih. Ini epidermis, ini dermis, terus bawahnya baru lemak. Paling atas ada stratum corneum. Terus di bawahnya granulosum, spinosum, sama basal. Nah, yang di bagian eh, yang di bagian granulosum, tadi di bagian sini ya, itu dia ada massa hyalin yang dia itu dilepaskan ke bawah. Terus di sini ada molluscum badisnya. Molluscum badisnya itu ada di spinosum. Jadi biar bisa kalian ngafalin, di sini itu granulosum, di bawah spinosum. Jadi jangan kebalik ya sama lapisannya. Oke. Nah, jadi di epidermisnya itu ada sel bulat eosinofilik ini kayak gini, yang dia itu dilepaskan sebagai massa hyalin. Massa hyalin itu yang warna pink ini, yang dimana nanti si sel-sel bulat tersebut itu nanti bakal turun ke bawah yang nyebabin sel yang ada di sel normal yang ada di spinosumnya itu terdesak ke tepi. Ini molekul badisnya. Makanya di sini tulisannya adalah intinya terdesak ke tepi. Kenapa? Karena ada uh, dorongan dari si molekul badisnya itu. Oke. Terus kalau di bagian dermisnya, bagian sini itu ada radang kronis ringan. Ini diingat-ingat. Ini jangan kebalik ya. Oke. Terus ini sama. Ini massa hyalin di granulosum. Ini si molluscum badis yang di spinosum. Oke, lanjut abses kulit. Jadi abses kulit itu adalah benjolan isian nanah. Jadi kayak apa bisul gitu. Dia itu ada kemerahan sama ada rasa sakit. Nih, dia tuh dindingnya. Dindingnya tuh oke, dia tuh tersusun dari jaringan granulasi yang berubah jadi jaringan ikat. Oke, ini ada mata bisulnya dan di tengah itu ada nanah. Nih, ini mikroskopisnya. Dindingnya itu tadi yang dijelasin juga ada tersusun dari jaringan granulasi. Nih, daerahnya dari dinding yang granulasi, ada infiltrasi leukosit, polimorfonuklear, makrofag, sama limfosit. Nah, yang daerah hijau ini tuh adalah massa pus. Jadi lingkaran ini adalah massa pusnya. Ada makrofag, ada debris. Terus di dinding luarnya itu adalah pembuluh darah yang melebar. Pembuluh darah itu sebenarnya ini ya, yang merah ini. Nah, di bagian sisinya itu adalah jaringan granulasi tua, ada fibrosis sama subukan sel limfositnya di sini. Oke, Oke, langsung papiloma. Oke, jadi papiloma itu dia adalah neoplasma jinak yang dia itu di, dari permukaan kulit atau mukosa yang bentuknya seperti jari. Nah, ini diingat ya, ini klinis letaknya di mana. Dia itu ada di kulit, ada di genital, di kelenjar payudara, sama di epitel kandung empedu, mukosa,
terus laring. Nah, ini makroskopisnya, dia nodulnya memanjang seperti jari, diameternya dari milimeter sampai sentimeter. Warnanya ini, nah buat warnanya itu dia tergantung menyerangnya di mana. Misalnya dia itu lokasinya ada di kulit, berarti dia nanti warnanya menyesuaikan kulitnya. Entah itu kecoklatan atau ya gitu. Kayak pakai warna kulit. Terus kalau misalnya dia letaknya dekat pembuluh darah, berarti dia warnanya warna merah. Jadi dia menyesuaikan lokasinya. Konsistensinya kenyal, tidak ada nyeri tekan, dan ini ingat-ingat ya, kalau dia itu letaknya di payudara bisa contact bleeding atau gampang berdarah, senggol dikit berdarah. Ini mikroskopisnya. Dia ini terdiri atas epitel mukosa atau epitel yang berlapis yang hiperplasia dan tumbuhnya papillomatos. Jadi tumbuhnya kayak gini, kayak jari. Terus ini di bagian epitelnya. Terus kalau di bagian subepitelnya itu, di bagian subepitel, dia itu sembab, terus terdiri dari jaringan ikat longgar, bisa ada pembuluh darah kapiler, dan dia itu biasanya ada reaksi radang. Jadi ada sel-sel radang di sini. Sama tumbuhnya bisa ke dalam atau keluar. Kalau keluar berarti eksofitik, kalau ke dalam berarti endofitik. Nah, ini ciri mikroskopisnya. Yang lebih jelas lagi, dia epidermisnya menebal, tumbuhnya seperti jari, terus ada subepitelial yang sembab di bagian mana? Di bagian subepitelnya. Terus ada kapilernya, sama ada sel-sel radang. Nih. Oke. Terus ini SCC dengan kornifikasi. Nah, SCC kornifikasi ini dia ini ya faktornya karena paparan sinar matahari. Terus SCC kornifikasi ini dia diferensiasinya masih tinggi. Kenapa? Karena dia masih tumbuh keratinosit di sini. Itu sebagai tanda kalau dia diferensiasinya baik. Hmm. Ya. Dan ingat ya, SCC kornifikasi itu dia berasal dari sel keratosit. Ini ini faktornya karena pajaran sinar UV yang dia itu nimbulin ada yang mutasi PP53. Nanti ini mirip juga sama si BCC juga. Dan dia itu nyebabin aktivasi di Haras, yang dimana Haras itu fungsinya untuk mengatur diferensiasi sel. Nah, sinar UV itu juga bisa nyebabin penurunan immunosurveillance atau apa untuk menekan sel kanker gitu. Nah, ini etiologinya juga penting. Biasanya di soal tuh sering ditanyain kayak dia ini karena ada paparan sinar UV, terus ada kronis kayak contohnya kronis ulcerasi, terus ada inflamasi kronis. Terus dia itu etiologinya bisa karena albino. Kenapa? Karena albino itu kan dia nggak ada pigmentasi ya di kulit. Artinya diferensiasinya itu jelek. Nih, faktor predisposisinya. Kena sinar matahari, terus star arsen batu bara, radiasi sinar eksternal, dan juga bisa karena keturunan. Ini ini ingat ya, dia bukan pada anak-anak atau usia muda, tapi pada usia tua. Dan pria lebih sering kena SCC dibanding wanita. Nanti berbeda sama melanoma, kalau melanoma itu lebih sering. Oke, ini lokasi paling seringnya ada di tungkai bawah, bibir, anus, vulva, sama penis. Nah, ini khasnya. Nanti kalau misalnya ditanya seperti bunga kal atau cauliflower like itu berarti SCC kornifikasi. Dan selain itu, klinis yang lainnya dia mudah berdarah, terus apa dia? Lesinya terabas keras juga.
Nah, ini makrosnya juga, ini seperti kol. Terus awalnya dia benjolan dan bisa berubah jadi ulkus. Apa jadi lupa. Dia sama dari milimeter sampai sentimeter. Nah, ini mikrosnya. Dia ini ada hornflower-nya atau sarang-sarang eh, seperti mutiara tanduk yang isinya apa aja? Isinya ada sel basofil di bagian luar. Ini sel basofil yang semakin ke dalam semakin jernih. Ini sel basofil ini kan makin lebih jernih. Dan di tengahnya itu dia susunnya konsentris karena ada substansi yang merah yang menunjukkan kalau dia ini diferensiasinya masih baik. Oke, ini mikrosnya lebih jelas. Sitoplasmanya sedikit nih. Sitoplasmanya sedikit. Banyak mitosis patologis, ada tanda keganasan. Terus di sekitar stromanya itu ada sel radang seperti limfosit. Dan bentuk selnya itu adalah sel poligonal. Oke, yang warna merah ini adalah bentuk sel-selnya. Terus kalau ini sih mutiara tanduknya. Ini dia paling aja mikrosnya. Nih, ini mutiara tanduknya. Sisanya itu adalah si sel-sel poligonal. Ini juga sama. Ini bentuk sel poligonal ya, nggak jelas. Ini sih mutiara tanduk. Nah, ini positif stain-nya. IHC-nya positif pada P40 sama P63. Nah, P63 itu bisa untuk dibandingin dengan DD-nya itu pakai BCC atau basal cell carcinoma. Ya, sekarang yang tanpa kornifikasi. Dia lebih progresif, terus dalam mikroskopisnya Habis ya. mirip sih, mirip kayak SCC kornifikasi, tapi dia tidak ada mutiara tanduk. Selnya juga poligonal. Ini ingat kalau SCC non kornifikasi itu dia ada sarang sel tumor karsinoma epidermoid, polimorfik dan berkelompok, intinya hiperkromasi dan mitosis patologis. Hmm, IHC-nya sama pakai P40 dan P63. Ini SCC non kornifikasi. Ya ini mikrosnya kalian hafalin ini aja nggak apa-apa. Oke. Oh ya, sama ada tambahan dari aku untuk bedain SCC yang diferensiasinya baik sama yang buruk. Kalau yang baik itu dia diferensiasi baik, itu dia radiosensitif. Salah, radio resisten. Kalau yang buruk, dia itu adalah radiosensitif. Untuk beda ini. Nah, karena dia ini radio resisten, otomatis dia perlu tindakan bedah. Kalau dia radiosensitif, dia cuma butuh kemoterapi. Ya, jadi kayak misalnya nanti ada soal terus bla 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 dia ini radio resisten, berarti dia diferensiasinya baik yang baik apa berarti SCC dengan kuantifikasi. Tapi kalau dia radio sensitif terus pakai ciri-ciri dari SCC ini misalnya ada inti berkromasi terus berkelompok tidak ada keratinisasi berarti dia itu diferensiasinya buruk atau SCC non kuantifikasi. Ini bentuknya polimorfik poligonal. Sekarang ini adalah BCC. Oke, kalau klinisnya
Lalu yang diapalin selnya, dia tuh selnya berasal dari sel basal di epidermis. Berarti dia kan urutannya stratum corneum, granulosum, spinosum, baru basal. Berarti dia letaknya di bawah sini. Terus bentuknya ada yang solid, kistik, dan adenoid. Tapi dia paling sering itu bentuknya solid. Pengobatannya pakai eksisi luas. Nah, ini mirip kayak si SCC, sama-sama ada mutasi TP53. Dan kalau BCC itu dia kelainan jalur Hedgehog. Kalau yang SCC tadi itu Harris ya. Dia paling banyak usianya 40 tahun, dan dia tuh sama-sama terbajan sinar matahari. Dan ini tuh sering kebalik ya antara SCC sama BCC, karena mereka tuh sama-sama faktornya itu karena kena sinar UV. Hmm, seringnya pada pria. Terus buat bedain lebih spesifiknya lagi, kalau BCC itu dia karena sinar matahari positif. Kalau SCC itu lebih ke ada apa hal kronis kayak tadi, kronis inflamasi, terus ulcer yang kronis. Ini makroskopisnya, hmm, ini gampang sih. Kalau ada kemerahan kayak gini berarti BCC. Kok yang udah kayak hancur kayak gini, dan ada kehitaman. Sekarang yang BCC ini mikrosnya, ini dia paling sama kayak di asistensi juga. Yang tipe solid, kistik, sama adenoid. Ini tipe solid. Ingat ya, kalau kalian bingung SCC sama BCC kayak gimana, BCC itu dia pasti basal sel. Jadi dia ada di dalam sel gini, dan epidermisnya itu dia lebih rapih. Jadi kalian lihat tepinya. Nah, ini tipe solid ya, solid atau nodular. Oh ya, ini belum ditulis kalau IHC-nya, IHC BCC itu pakai deret 4. Oke, ini ada yang nanya, Mbak mau nanya maksud diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu kan artinya kayak diferensiasi, berarti dia kayak pembelahannya. Nah, kalau diferensiasinya baik, berarti dia itu masih bisa menyerupai sel normal. Dan itu menandakan berarti tumornya itu masih baik, masih jinak. Tapi kalau diferensiasinya buruk, berarti cara dia membelah selnya itu beda sama sel normal. Jadi istilah dia kayak bikin sel baru. Tapi base-nya atau asalnya itu dari sel, misalnya BCC, tapi asal dari sel basal gitu. Mudah nggak? Jadi kayak misalnya diferensiasinya baik, misalnya pada BCC ya, sel basal cell carcinoma, dia tuh harusnya membelahnya kayak gini. Berarti dia diferensiasinya baik, tapi dia sel tumor. Tapi kalau diferensiasinya buruk, berarti harusnya dia membelah kayak gini, dia membelahnya malah kayak gini. Malah untuk seperti apa poligonal. Gini. Jadi nggak jelas. Harusnya dia membelahnya gini, bulat. Tapi dia malah gini. Jadi nggak bisa dibedain antara sel normal sama yang tumor. Gitu. Ya, sekarang nefus pigmentosus. Ya, ini sebutannya andeng-andeng. Dan ingat selnya dari sel nefus. Ini bisa di semua umur. Dan ingat ya, dia itu tidak bertambah besar. Jangan kebalik sama melanoma. Nih. Oke, ini mikrosnya. Hmm, mikroskopisnya ada, kita lihat di bagian epidermis sama selnya. Epidermisnya itu dia menebal, terus hiperplasia, oke, dan tumbuh papillomatus ringan dengan keratosis. Terus sel nefusnya itu yang hitam ini, dia mengandung pigmen melanin, makanya dia warnanya kehitaman. Sitoplasmanya juga sedikit. Nih.
Oke, ini kalau berdasarkan lokasi pembelahan selnya, pembelahan nefusnya itu dibedain jadi tiga, intradermal, junctional, sama compound. Kalau intradermal itu berarti dia di dermis, kalau junctional berarti epidermo, dermal junction, kalau compound berarti mix dari dua ini, epidermodermal sama dermis. Dermis berarti kan dia letaknya di bawah ya, kan epidermis, dermis, terus bawahnya lemak. Nih, ini compound nevus. Ini intradermal yang hanya ada di lapisan dermis. Jadi cuma di sini. Ini kan epidermis, dermis. Kalau keduanya berarti namanya compound. Nah, ini yang terakhir melanoma maligna. Dia asalnya dari melanosit dan mudah bermetastasis. Diingat-ingat, yang mudah bermetastasis itu adalah melanoma, bukan nevus. Lokasinya ada di kulit, mukosa, mata, selaput otak. Dia bisa berasal dari tipe intradermal, berarti tipe yang di dermis. Ini wanita lebih sering, terus usianya pada usia tua, faktor predisposisinya adalah trauma, virus, sama herediter. Nah, nih, dia ini benjolannya itu coklat kehitaman, kenyal, dan dia pasti tidak rata. Nih, dia tidak rata, terus, oke. Nah, ini juga dihafalin buat gradingnya A, B, C, D. A, asimetri, border, color, sama diameter. Ini buat bedain nevus sama melanoma. Kalau yang nevus doang itu dia masih simetris, jadi dia bundar ya bundar. Kalau melanoma itu dia asimetris, jadi dia bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Terus batasnya itu dia tegas, bulat. Kalau melanoma itu nggak jelas, ini kan dia batasnya kayak gini. Tapi kalau nevus tuh dia bulat. Terus warnanya, kalau nevus itu dia hitam ya hitam. Tapi kalau melanoma itu dia bisa aja kayak malah ombre kayak gini, hitam, kesininya malah agak coklat. Terus diameternya, kalau diameter melanoma itu pasti semakin lama bakal semakin melebar meluas. Tapi kalau nevus itu dia tetap. Ya. Ini epidermisnya ini dihafalin. Tumornya bentuknya poligonal tipe apitolate sama ada yang spindle. Jadi bentuknya ada dua ya, ada yang poligonal sama spindle. Terus serang-serang tumornya itu ke kondem atau ke dermis, jadi dia bikin ke sini, set gitu. Ini epidermis bagian luar. Ini. Nah, sekarang IHC-nya. Ini IHC-nya urut berdasarkan yang paling baik ya. Yang pertama melan A, ada nggak cuma A doang sih, ada melan A, B, terus HMB 45 sama S100. Nah, terapi yang paling baik untuk melanoma maligna itu adalah anti PDL. Nah, terus melanoma maligna itu dia ada dua fase. Ada yang vertikal sama horizontal. Vertikal itu dia artinya sudah metastasis. Kalau yang horizontal itu dia ada sel nefus di bawahnya, tapi selnya tuh masih imatur. Nah, lebih ganas yang mana? Lebih ganas yang vertikal. Karena dia udah metastasis. Ini buat ngafalinnya gampang sih. Vertikal arahnya ke bawah ya. Gini. Jadi dia kayak menyebar ke bawah. Kalau horizontal itu kan dia gini kan. Jadi dia masih belum bermetastasis, belum ganas. Gitu. Terus udah deh. Untuk integumen itu kalian jangan kebalik sama selnya ya. Coba kalau misalnya aku tanyain,
Masa Tumor pakai yang preparat? selnya itu Terus berasal lanjut dari ceritanya. Ini melanosit. penjelasan. Masa pakai preparat ini sih? Jelek banget sih. Ada yang bisa jawab nggak? Sel yang asalnya itu dari melanosit. Ada yang tahu? Tadi udah aku jelasin. Dia biasanya sering Melanosis. kebalik. Yang sering kebalik tuh melanosit, terus keratinosit, basal, squamous. Nah, kalau yang melanosit itu apa? Betul. Yes, betul ya. Kalau dia dari keratinosit. Kalau ada keratinositnya berarti SCT, kornis, non-kornis. Ya, betul. Kalau dia asalnya sel nefus. Tidak sih ketebak dari namanya. Sel nefus berarti nefus pigmentosus. Oke, kayaknya itu dari PPT integumen. Ya, oke, habis ini kita lanjut ke PPT selanjutnya ya. Oke, Mas kamu bisa share PPT-nya ya. Oh ya, wait ya guys, ini jadi ini ya kalian ada waktu sebentar buat istirahat dulu 3 menitan lah, buat kalian tarik nafas dulu aja. Soalnya aku ya masih ada prepare sebentar. Jadi tidak tadi tak start 23.4. Istirahat dulu guys, minum-minum sih. Kita mandi dulu. Sebelum nanti lanjut ke apa banyak materi. Oh ya, sama nanti kita juga bakal bahas soal ya. Jadi tetap stay di sini.
Oh ya, sambil. Sambil tahu, kalau kalian ada yang mau tanya tentang materi yang tubuhin, boleh ya. Sampai 2034. Yang bikin soalnya dosen ya, sama dokter Fikar. Jadi kalau respons itu jadi dosen dari kita. Oke, Mei, ini boleh jadiin host nggak? Yang ini, yang pandit. Aku mau share screen nih. Kenapa putus-putus? Ini, yang kedengeran nggak? Ini, Kedengeran. yang username-nya pandit. Jadiin host. Aku mau share screen soalnya. Nggak tolong. Oke, sama. Udah, udah. Halo? Oke, jadi langsung tak mulai aja. 2034 ya udah nih. Jadi langsung mulai aja. Jadi ini ada, kita masuk ke materi mesenkim. Langsung aku agak cepet aja. Next. Ini lipoma. Oke. Lipoma itu ya apa ya? Kan dari namanya aja apa lipoma, berarti lipid tambah oma. Berarti dia itu tumor tumor jinak yang di jaringan lemak gitu. Terus eh, dia itu seringnya di permukaan tubuh bagian upper, biasanya upper back, shoulder, abdomen gitu. Jadi dia itu di bagian atas. Terus dia itu karena sorry sorry sorry. Oke, lanjut ya. Karena dia itu jinak, dia itu lunak, masihan lunak, mobile dan tidak nyeri. Kecuali ini angiolipoma. Tuh. Terus eh, tata laksananya itu bisa diakses sederhana. Jadi karena dia itu masih jinak dan terdiri dari jaringan lemak, jadi dia itu bisa diekspresi sederhana, guys. Terus bisa terjadi rekurensi. Rekurensi itu apa sih? Jadi rekurensi itu ketika tumornya itu misal aku punya tumor di lengan nih. Nah, terus mau tak ambil, tes, tak cut. Tapi karena mungkin mengambilnya nggak sempurna, terus masih ada sisa-sisa jaringan, sisa-sisa apa lipomanya di tangan, jadi dia itu bisa kambuh gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau ngeksisi itu ini harus benar-benar terangkat semua biar nggak terjadi rekurensi atau kekambuhan gitu. Nah, apa? Terus IHC-nya apalin aja S100, Bimentin, CD4. Cuma 3 ini tok, gampang. Nah, next ya.
Nah, terus dia itu uh, dapat tumbuh secara single maupun multiple. Kalau single itu biasanya itu di permukaan tubuh jaringan lemak subkutes atau hipodermis, bisa leher, di bahu, punggung, perut, pantat. Terus biasa bisa bila dalam tubuh timbul timbulnya dari mediastinum, retroperitoneal, dinding usus, lambung, dan mesenterium. Jadi intinya dia itu bisa tumbuh single di bagian permukaan tubuh atas atau bisa di mediastinum, usus, lambung gitu-gitu. Terus sama bisa tumbuh multiple. Jadi multiple itu dia tuh ya itu lipomanya tumbuh banyak, bisa dua, bisa tiga gitu. Nah, terus dia itu, nah kalau multiple itu namanya lipomatosis atau ini apa namanya diffuse lipoma. Biasanya itu terdapat di leher dan bukan neoplasma. Jadi istilah itu dasarnya itu monobel itu cuma bisa tumbuh di leher gitu. Nah, disebabkan oleh gangguan metabolik, misal pada kelainan adipositas dolorosa. Jadi intinya yang multiple ini itu tuh karena gangguan metabolik. Ya, gangguan metabolik. Biasanya wanita itu sering, guys. Wanita itu lebih sering. Wanita lebih sering dan dia itu apa ya? Genetik atau keturunan gitu. Jadi kita itu nggak bisa apa ya, kayak apa ya, kayak ya wis, itu kayak ya apa ya, bukan gifted sih, lebih ke ya les nggak kena multiple lipoma ya itu udah kayak nasib aja. Soalnya itu juga turunan. Biasanya itu dari bapak atau ibunya punya terus turun ke anaknya. Connect ya. Nah, lanjut. Nah, terus dia itu biasanya itu masa tumor tuh jaringan lemak karena masih masih lipoma, masih masih jinak, jadi itu kayak kuning kuning lemak gitu. Terus itu dia tuh warnanya kuning kan kayak lemak. Terus ini tuh lagi ditekan lunak, lunak. Terus batasnya tegas. Batas ini nih loh guys. Nah ini loh. Kayak ini kan kuning toh. Di sini tuh kayak ini, kayak ada merah-merah gitu. Masih ada batasnya gitu loh. Nah, kelihatan nggak? Oke, kelihatan kan? Nah, terus uh, terus dia itu ini batasnya tegas, terus bersimpai atau berkapsul gitu. Nah, kapsul nalsimanya bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari mikrosnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat itu, lipoma itu apa namanya mikrosnya itu dia itu masih kayak jaringan lemak pada umumnya guys. Jadi kayak istilahnya kayak ini tuh masih bentukan lemak, ya bentukan lemak real. Jadi dia tuh bukan perubahan bentuk sel, tapi melainkan kayak pertumbuhan selnya tuh nggak kayak pertumbuhan selnya itu abnormal. Jadi yang yang apa dia itu memperbanyak jumlah selnya, bukan bentuk selnya yang bermacam-macam gitu. Terus ini tuh jaringan lemak dewasa. Terus ini ada jaringan ikat sebagai septa. Septa ini septa. Cek, kilo septa rek, abang-abang gitu. Nah, terus nggak ada tanda keganasan. Misalnya kalian dilihat di sini tuh kayak apa ya, bener-bener pure jaringan lemak yang banyak itu loh. Jadi kayak tanda-tanda keganasan kayak mitosis patologis atau bentuk selnya berubah-ubah. Nanti bakal kelihatan bedanya sama liposarkom. Terus IAC-nya Vimentin S100 sama CD34 kayak biasa. Next. Nah, next ini juga masih lipoma. Ini lipoma ini tadi apa namanya? Ini tadi kapsulnya. Terus ini septa, ini sel lemaknya. Gitu. Gitu. Ini juga sama. Tuh, lihat tuh, ini kok kayak apa ya? Cuma lemak, banyak lemak. Terus itu kayak ada septa-septanya gini, kayak ada kayak sapu hijau gini sama ada kapsulnya gini. Kayak ada dindingnya. Oke. Terus aku lanjut ke liposarkom.
Nah, liposarkom ini dia tuh kebalikannya dari lipoma. Jadi dia tuh liposarkom itu kan ganas toh. Nah, ada itu juga apa pertumbuhannya itu nggak di tubuh bagian atas, tapi tubuh bagian ekstremitas bawah, paha, fossa pleurotea, tapi juga bisa tumbuh di retroperitoneal, peritoneal, dan mesentrik. Jadi kayak tubuhnya itu dari badan ke bawah gini. Nah, ke bawah gitu. Nah, oke. Terus IHC-nya, kalau misalnya kalian fibroma kan S100, Vimentin kan. Nah, kalau misalnya di sini tuh MD, M2. Ingat-ingat guys, beda guys. Terus dia itu tipenya 4, ada adipikal, mixoid, differentiate, sama polymorphic. Gitu. Ini aja. Terus ini aku lanjut ke ini ya, mikrosnya aja. Jadi makros ding, sorry. Jadi makrosnya itu dia itu nggak utuh. Jadi bedanya sama lipoma tadi, kalau lipoma kan dia kan kayak ini kan, kayak lemak kuning gini kan. Tetetetetetetetet. Nah, kapsulnya merah kan. Nah, kalau misalnya liposarkom itu lihat dan dia tuh nggak utuh lunak, meskipun dia itu masih lunak ya, tapi dia tuh apa ya, nggak utuh gitu loh. Jadi ibaratnya tuh kayak kapsulnya nggak jelas, batasnya nggak jelas, kelihatan lah. Kayak merah-merah itu loh, ada yang ke dalam, ada yang enggak gitu. Kok merah-merah kayak nggak ada kapsulnya itu loh guys. Udah merah-merah sorry kayak. Jadi kayak di sini tuh kayak nggak ada kapsulnya gitu. Wait. Terus batasnya nggak jelas. Terus dia tuh bisa infiltratif. Infiltratif itu apa? Jadi ibarat biasa kayak saya tak gambar ini, kaki sama badan nih. Kalau misalnya jaringan dia itu tumbuhnya di sini, dia tuh bisa nyebar ke bawah sini, ke sini, kemana-mana gitu. Jadi infiltratif itu kayak bisa nyebar dan bisa menyerang ke organ atau jaringan yang lain. Terus dia itu lihat bercak-bercak pendarahan. Jadi saya lihat tak zoom gini, nah tak zoom gini, ini tuh kayak ada merah darah-darah ini guys. Nah, nah itu tuh darah-darah ya. Terus eh, selanjutnya pada penambang irisan tuh kesannya di penambang tuh ini kayak yang poin ketiga ini kayak jarang deh. Tapi biasanya itu ada sel-sel lemak dewasa. Terus dia itu ini yang nangi keganasan itu biasanya warnanya lebih buram. Itu kalau nggak salah kelihatan pas kemarin praktikum. Dek makros. Levelnya praktikum kemarin sama aku dek meja liposarkom kelihatan buram-buram gitu. Aku next ya. Jadi pokoknya makros sih yang kalian tekenin adalah kalau jinak, kalau jinak nih, atau ganas nih. Kalau jinak itu berkapsul, di sini kapsulnya negatif. Sama kalau di sini tuh ada pendarahan. Kalau di garis itu ada pendarahan. Dan kalau misalnya di sini pendarahannya negatif. Nah, itu yang kalian tekenin dari lymphoma. Biasanya bedanya cuma itu. Jadi, misalnya kalian apal 4 ini, 4 laku ngarani 4 triasiki, jadi misalnya ada makros kayak wis apal, wah iki lipoma, wah iki liposarkom gitu. Wis, itu. Connect ya. Nah, terus ini ini tuh kan makros ya. Nah, makros itu biasanya tuh lihat nah, dia itu sel-sel lemak itu kayak udah nggak bentuk lemak gitu loh. Jadi apa ya? Kayak ngelak kayak kalian lihat dari dua preparat ini kayak kayak ini loh. Bentuk lemak itu kayak bukan bentuk lemak yang gini-gini, guys. Kan lemak yang kayak bentuknya bulat-bulat yang kalian pelajarin di histologi itu bukan. Tapi itu lemaknya itu udah imatur, nggak mateng dan anaplastik bentuknya macam-macam. Misal contoh bentuk macam-macam ini misal ini kan besar besar banget kan, besar banget.
Terus di sini kecil, 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 kecil. Nah, terus bentukannya kayak belanda bulat-bulat gitu. Jadi kayak nah, bulatnya gua anak sing tiga jadi satu, ada yang bulat kecil-kecil gitu. Pokoknya bentukannya kayak bukan bentukan selemak histologis lah. Ya. Terus gambaran pamulif. Pamulif itu ini. Gitu loh. Jadi tak gambarin gini. Jadi beda nih. Kalau misalnya dia tuh di Cina, gambarannya kan septa kan cuma lurus doang gini toh. Sorry. Cuma lurus doang gini kan. Nah, kalau misalnya dia pamlif, itu tuh dia tuh bentuknya gini. Nah, itu pamlif teman-teman. Jadi bedanya di lipoma itu tuh kayak septanya lurus doang. Kalau misalnya pamlif itu kayak septa bercabang lah. Gitu kan. Terus dia itu ada chickenware. Chickenware itu di mixoid. Chickenware itu nggak di sini bentukannya, di sini. Jadi chickenware itu kayak apa ya? Lihat ah, dia tuh sel lemak itu kan nggak bulat-bulat ya, nggak bulat-bulat banget kan. Tapi kayak bentukannya kayak ini ada sel lemak terus tiba-tiba kayak ada sel hitam-hitam, ada mitos patologis, terus bentuk sel tak macam-macam. Tapi susunannya itu kayak kandang ayam. Jadi kayak bentuknya macam-macam, tapi kayak susunannya kayak kandang ayam gini. Itu yang di mixoid gitu guys. Jadi sebenarnya bedain lipoma sama liposarkom itu cukup simpel di pamlifnya gitu. Di pamlifnya, sorry, di pamlif. Terus dia itu IHC-nya itu MDM2. Ingat ya, IHC-nya itu MDM2. Ini liposarkom. Ini ada coret Lexel. Jadi itu pada well differentiated itu jarang terlihat. Jadi itu bentuk sel itu kayak apa ya? Kisah lemak terus ada hitam-hitamnya di atas sih. Kayak wong botak di rambutnya. Itu tuh jarang banget. Oke, kita langsung ke fibroma. Oh ya, dari dua perkara ini ada yang ditanyain nggak? Sebelum aku lanjut ke fibroma. Belum, Mas. Oke, sip. Aku lanjut ya. Jadi fibroma. Nah, fibroma itu terdiri dari fibroblast dan sabut kolagen. Dia itu ada dua tipe, yaitu hard type atau fibroma durum sama fibroma mole atau soft fibroma. Biasanya yang keras itu kolagennya banyak, yang misalnya yang lembut itu kolagennya tipis. Rasanya lokasinya itu dibagiin jadi dua, yaitu ada superficial di kulit, gitu-gitu kan superficial ya, namanya superficial berarti kan dari kulit, fascia, sama di dalam deep sheath, di bawah mukosa gaster, intestinum, dan organ viscera. Jadi istilahnya soal, terus ada, pokoknya itu letak, ada soal fibroma, terus letaknya itu di gaster, bisa jadi di gaster atau di ovarium, itu tuh biasanya di deep sheath. Tuh. Dan fibroma ovari, fibroma yang ada di ovarium itu dapat dijadikan asites dan hidrotoraks sehingga menimbulkan Meigs syndrome. Gitu. Jadi kayak ada asitesnya, ada sisa pengisian cairan dan ada hidrotoraks atau ini toraksnya terisi cairan gitu guys. Aku lanjut ya. Nah ini tuh contoh wait. Ini tuh makrosnya gitu. Lihat tanda makrosnya itu di rongga mulut bisa, kayak kenjelan-kenjelannya itu di ovarium, di rongga mulut, di pervisial gitu. Nah, ini fun fact aja ya. Biasanya di rongga mulut dan di kulit ini tuh masih gampang digerakin. Kenapa? Karena dia itu apa ya, nggak melekat pada membran basalis ya. Jadi berarti kayak ya, dia tuh kayak karena nggak terlalu melekat, jadi itu kayak mudah di kanan kiri.
terus dia itu mudah diaksisi, mudah diangkat. Nah, ini makrosnya, ini tuh kenyal, dia tuh kenyal, terus tuh warnanya kenyal padat, terus dia tuh putih. Jadi kayak lipoma, cuma ini tuh versi putih gitu. Terus ada garis-garis mengkilat. Jadi misalnya kalian tak zoom ya. Nah, itu kayak ada garis-garis loh. Garis, 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 garis. Nah, ini tuh kayak garis-garis putih mengkilat. Nah, terus dia itu tidak berkapsul. Dan di sini kayak nggak ada kapsulnya, jadi itu warnanya kayak bener-bener ngeblok putih gitu. Tak next ya. Nah, terus di terus ini tuh apa? Untuk mikrosnya, dia itu warnanya eosinofilik. Terus tumornya itu karena asal-asalnya dari fibroblast, jadi itu kayak bekas-bekasnya itu kayak ini, kayak spindle. Jadi kayak, lihat nah, garisnya itu kayak lurus, 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 lurus. Terus uh, ada sabut kolagen irreguler dan ada sel-sel tumor di antaranya. Jadi yang bisa di highlight dari sini adalah ininya, bentukan sel. Bentukan sel itu kayak bentuk sel kolagen sama fibroblast. Jadi kayak ada yang panjang, ada yang panjang-panjang, terus bulat. Oke. Terus aku ke fibrosarkom. Nah, fibrosarkom itu dia ini. Fibrosarkom itu dia itu nggak, pokoknya itu klinisnya itu dia itu nggak mobile. Beda kayak misalnya yang di fibroma tadi dia itu mobile. Terus dia itu ditemukan di tungkai, di tungkak, jadi di sikil, tungkai bawah dan lutut, di tungkak. Dia itu pertumbuhannya lambat, hafalin lambat, usianya 30 sampai 50 tahun. Surin rekuren setelah eksisi, jadi habis dieksisi terus kambuh lagi lebih dari 50% dan bisa metastasis ke paru. Kenapa kok bisa metastasis ke paru? Karena nyebarnya sel tumor ini nyebarnya di pembuluh darah. Jadi kayak di pembuluh darah kayak, aku manut, aku melu, aku melu. Ya, next, lanjut ke masanya bulat oval soliter, itu lah bulat tuh. Bulat. Terus kenyal lunak sama, masih kenyal lunak sama. Terus warnanya abu-abu putih dengan diameter 3 sampai 10 cm dan tidak berkapsul dan infiltratif. Jadi yang kalian perlu lihat itu infiltratifnya. Karena dia itu apa ya? Karena udah sarkom, udah ganas, jadi itu dia infiltratif. Sama ini ya, klik ukurannya. Biasanya keluar ukuran infiltratif sama warnanya. Warna itu lebih ke abu-abu putih, bukan putih tok. Next, saya tak minum seret. Jadi yang apa? Yang bisa kalian highlight di sini adalah sebenarnya adalah ini. Spindle centron cell, hafalin ini. Terus ada anyaman, sama ada pola herringbone. Jadi tak zoom. Di sini guys, di sini. Herringbone ini kayak bentukan ini guys. Itu kayak bentukan apa? Tulang ikan lah. Jadi kayak bentukan ini gini. Sih. Nah, bentukannya gini, 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 gini. Nah, itu pola herringbone. Terus, sih. Cek, cek. Kedengeran nggak? Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, dia itu herringbone ya. Kayak jadi herringbone tuh kayak ini, kayak tulang ikan. Jadi kayak sel-selnya bentuknya kayak gini. Set, 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 set. Nah, saya agak delay. Nah, jadi kayak bentuknya kayak atap rumah ditumpuk gitu lah. Terus kayak dia tuh kelihatan kayak
tebal sendiri di antara yang lain. Itu herringbone. Terus dia itu ada round cell, ada spindle cell. Kalau misalnya spindle cell kan dia itu kayak spindle gini, kalau misalnya round itu bulat. Jadi sebenarnya itu mirip-mirip sama fibroma, tapi yang beda ini herringbone-nya itu. Oke. Nah, ini hafalin juga. Ini IHC-nya itu Vimentin, P53, Ki67. Terus negatifnya S100. Jadi ya hafalin aja wis. Nah, kenapa kok S100-nya itu harus negatif? Karena dia itu apa ya, kayak mendiferensiasikan antara ini fibrosarkom dan ini MPNSD. MPNSD itu nanti kalian belajar di semester 5. Jadi rasanya S100-nya di fibrosarkom itu negatif, rasanya MPNSD-nya itu di positif. S100-nya di MPNSD itu positif. Jadi jangan keliru. IHC-nya biasanya ikut di soal tuh kayak IHC positif, tapi kalian masukin S100, salah. Oke, aku lanjut ke next, leomioma. Leomioma itu tumor jinak yang berasal dari myometrium, dan biasanya itu dia tuh benjolan di perut bawah, di perut ya. Terus benjolan itu di perut bawah gini. Pada wanita usia 20-40 tahun, dia itu muda, hanya sedikit di usia kurang dari 20 tahun. Terus dia itu bisa di lokasinya itu di dua, cervix uteri dan corpus uteri. Nah, dia valin aja. Terus next. Jadi ada tipe-tipenya guys. Ada intramural. Di sini tuh saya lihat intramural itu dia itu tumbuh di antara jaringan otot rahim. Nah, biasanya itu dia itu yang paling umum. Nah, kalian lihat di gambar ini. Dia tuh kayak ini kan otot. Terus tiba-tiba itu kayak ada ininya, leomiomanya. Ya, aku bisa lanjut ya. Terus ada subserosa. Subserosa itu dia tuh tumbuh di bagian luar dinding rahim ke rongga panggul. Jadi sekali kalian lihat di sini, dia itu tumbuhnya di paling luar, ya, di paling luar dinding rahim. Jadi paling pinggir letaknya. Terus ada submukus. Pak submukus itu kebalikannya di subserus. Jadi dia itu tumbuh di dalam. Nah, misalnya kalian ingat histologis OGF kan dari dalam tubuh, keluar tubuh kan ada submuko, ada mukosa, submukus, subserosa gitu kan. Nah, itu sama. Jadi kayak namanya itu sesuai dengan letaknya. Terus sama ada pediculus. Pediculus itu di sini. Jadi pediculus itu dia itu tumbuhnya bertangkai. Nah, ini kayak ada tangkai bunga gitu kan. Dan menjauh dari lumen rahim. Tuh. Next ya, aku agak cepat ya. Ini soalnya udah jam 9. Nah, ini terus macam-macamnya. Ada wandering atau apa ya? Wandering atau migratory. Jadi dia itu mioma bertangkai dan dia itu berpindah tempat. Jadi kayak dia itu bisa moving lah. Moving plus tangkai. Kata kuncinya itu kalau wandering. Kalau geburt itu tuh mioma yang keluar dari orifisium uteri externum. Jadi ini kata kini keluar OUE. Lek parasit tuh dia tuh mioma besar dan melekat pada jaringan sekitarnya. Jadi dia tuh kayak gede melekat di jaringan sekitarnya. Jadi ada jaringan otot, jaringan lemak, jaringan apapun yang di dekat ovarium tuh dia itu bakal melekat di sana juga. Dan dia itu punya suplai darah sendiri. Nah, namanya aja parasit. Berarti dia tuh kayak bisa melekat ke jaringan lain, melekat ke yang lain-lain gitu. Terus mioma intraligamentum itu tuh yang menonjol ke arah ligamen. Dari kata kuncinya saja intraligamentum. Berarti dia tuh ke dalam ligamen. Oke. Next ya. Ini makrosnya.
Nah, ini tuh paling gampang diingatnya karena ini ada pusaran air. Nah, sama ada konde. Nah, dia tuh lihat nah, tengahnya kayak kayak kalian langsung nggak kecil dulu mandi tiba terus kalian gayung mbok puter-puter lah kayak ada pusaran di bakmu kan. Nah, jadi kayak gitu bentukannya. Terus sama konde. Ya gitu kayak bentuknya kayak konde rambut, guys. Nah, terus dia tuh eh wait, kenyal, berbatas tegas dengan jaringan sekitarnya. Benjolan, pokoknya benjolan kenyal. Terus itu irisannya warna putih. Nah, ini warna putih. Nah, putih. Terus di antara sel tumor ini terdapat massa homogen dan lunak. Valin aja. Terus ini ya yang dari sini nanti hafalin aja teori ini belajar lagi, tapi aku bakal tekenin yang kas-kasnya aja. Jadi kayak ada sel memanjang membujur gini, dan ada sel yang melintang, jadi bulat gini. Terus tidak ada tanda-tanda keganasan. Terus ada hialinisasi, jadi kayak ada massa hialin gitu di sini. Nah, di sini ini kayak perubahan hialin pada myomauteri. Ada yang melintang A melintang, membujur itu B. Bisa dilihat misalnya membujur itu lebih gelap dan lebih bulat, yang melintang itu lebih panjang. Dan massa hialin itu kayak bubur. Nah, aku lah inget-inget hialin tuh bubur. Jadi kayak putih gitu. Putih terus ada teksturnya gitu. Nah, aku lanjut ke leiomyosarkom. Nah, leiomyosarkom itu apa sih? Jadi leiomyosarkom itu tumor ganas yang menyerang otot polos. Jadi dia tuh nggak di uteri doang, tapi di otot polos juga. Nah, terus dia tuh banyak di wanita usia lanjut. Terus itu kayak gejalanya tuh nggak khas. Sebenarnya gejalanya nggak khas, tapi yang kalian tekenin sini tuh ada massa, nyeri, sama mual muntah. Oke. Terus di letak-letaknya juga ada dibedakan menjadi ada di retroperitoneal dan intraabdominal, kutaneus dan subkutaneus, sama ada vaskular. Jadi bisa di tumbul darah juga, guys. Dan ini fun fact-nya, kalau misalnya dia tumbuh di superficial atau di di permukaan gini, dia tuh baik. Tapi misalnya dia tuh tumbuh ke dalam, misalnya di retroperitoneal, gitu-gitu, dia tuh buruk. Jadi semakin ke dalam semakin buruk. Tuh. Oh ya, guys, jangan lupa di notes itu ada dia itu imunokompromis. Dia itu apa ya? Berasosiasi dengan EBV, HIV. Jadi EBV, HIV, orang yang mengidap EBV dan HIV bisa terserang ini juga. Dan biasanya dia itu multivokal. Oke, sorry gak jelas. Tulisan nih, tak next. Nah, terus untuk makrosnya itu sama. Ada kisaran di penampangnya, tapi yang kalian highlight di sini adalah pendarahan dan nekrosis. Sama kayak lipoma tadi. Sorry, Rek. Sama kayak lipoma tadi, dia itu bedanya yang sama yang Cina itu letaknya di ini, pendarahan sama nekrosis. Kebanyakan oma sarkom itu bedanya itu di pendarahan. Itu. Terus warnanya tuh abu-abu putih. Next ya. Ini tuh ini tuh rhabdomyosarkom. Biasanya tak jelasin di praktikum kemarin, rhabdomyosarkom itu khusus di anak-anak. Dan biasanya itu di intravaginal. Jadi, kalian di sini tuh kayak sel itu kayak hitam-hitam, hancur, kayak keroak itu kayak soalnya kayak keganasan itu kan bisa menumbuhkan tumor baru.
atau bisa mengikis. Jadi kayak bentukannya tuh kayak nggak wajar, kayak bentuknya kayak aur-auran lah. Nah, kenapa aku tadi di awal nge-highlight dia itu nggak hanya tumbuh di uteri, karena pada nyatanya juga itu tuh tumbuh di otot polos genital. Jadi kalau genital pria rek, tak zoom. Tuh, sama ini di kulit tuh. Jadi dia tuh bisa tumbuh di mana-mana, tumbuh di nggak hanya di uteri. Sorry, bukan di mana-mana, tapi nggak hanya tumbuh di uteri. Pada tumor soft tissue, dia tuh semakin banyak nekrosis, semakin ganas. Oke. Nah, terus yang di highlight dari mikrosnya, sel-sel tumornya spindle, memanjang, sitoplasma banyak, dan ini sentral. Biasanya bentuknya tuh kayak rokok. Raket torek. Sorry, sorry. Nah, jadi kayak ini tak visualisasiin. Bentuknya gini, memanjang, ini di tengah kayak rokok. Nah, jadi sekali kalian tak zoom ya. Lihat nah. Sorry, rek, delay. Dia tuh, nah, ini tuh lonjong, intinya di tengah, memanjang, kayak rokok. Terus bentukannya rokok kan. Nah, ini cigar chipsnya kelihatan. Set, pret, pret, pret. Jangan lupa di sini juga kayak ada hialin-hialinnya. Ada kayak putih-putih bubur-bubur, tapi sedikit. Karena lesali ganas itu lebih banyak ini, pertumbuhan sel tumornya. Nah, IHC-nya, karena dia itu di smooth muscle, IHC-nya adalah SMA. Gampang banget kan? Nah, ini sebelum aku lanjut, ada yang mau tanya nggak? Oke, nggak ada ya. Mungkin aku mau lanjut sedikit ini ya, mau refreshing. Oke, ini yang bisa jawab, raise hand aja. Ini apa? Preparat apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, ini preparat apa? Ini khas, kayak ada pagar-pagar, ada duri ikan nih. Ini preparat apa? Ayo. Oke, bener. Di chat fibrosarkom. Jadi ini loh kayak susunannya kayak apa ya? Ini nih yang kelihatan herringbone-nya di sini nih. Eh, nih. Jadi kayak pagar-pagar gini kan. Tet, sret, sret, sret. Nah, bener fibrosarkom. Oke, aku mau lanjut next ya. Ini apa? Ini makrosnya apa? Ayo. Ada yang bisa nyebutin nggak? Ini makrosnya apa? Terus IHC-nya apa? Oke, IHC-nya apa? Yuk. Oke, benar. IHC-nya SMA. Ya, jadi ada yang jawab di chat, bener. Leiomyosarkom itu di smart muscle dan dia itu IHC-nya SMA. Sip. Satu lagi, Deng. Eh, nah, ini kan
Sik, sik. Oke. Ini yang atas apa? Yang bawah apa? Ada yang bisa ini enggak? On mic ataupun di chat deh. Bentuk apa? Terus kalian bisa bedainnya alat apa? Gambaran khasnya. Oke, kenapa ya kok? Oh, sih, bentar, bentar. Oke, yang ada yang jawab, yang atas masih histologis, yang bawah chicken wire. Benar, jadi apa ya? Bukan lebih histologis sih. Jadi kasarnya yang atas itu masih eh ya Allah burak kayak gambar. Tadi kayak bentuk bentuk sel lemaknya tuh kayak masih lemak-lemak bulat-bulat gini. Nah, terus ukurannya masih sama. Yang bawah ini yang liposarko itu tuh bentuk lemaknya udah nggak beraturan. Meskipun ada gambaran chicken wire di mixoid, tapi itu kayak ukurannya tuh nggak beraturan. Benar-benar. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, terus ada benar tadi chicken wire. Kok chicken wire? Palm leaf. Jadi saya di liposarkom ada palm leaf nih. Nih. Nah, palm leaf. Rasanya di lipoma cuma septa lurus, lurus, lurus. Oke. Jadi untuk apa namanya? PSBB MSMK udah selesai. Jadi sebelum lanjut ke PPT selanjutnya, ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, Belum ada, Mas. oke, sip. Berarti kita lanjut ke PPT selanjutnya ya. PPT tulang berarti. Untuk Mas Mbak yang bertugas, monggo. Oke, bentar ya. Kok nggak bisa? Oke, udah kelihatan kah? Kelihatan, Mbak. Oke, langsung aja ya. Ini aku bakal bahas cepat karena materinya juga udah banyak dan aku bakal highlight yang sering keluar responsi di soal-soal tahun lalu. Jadi dengerin ya. Oke, neoplasma tulang nanti yang bakal dipelajari ada 6 ini. Yang pertama ada osteoma. Nah, osteoma itu tumor jinak ya. Ingat-ingat kalau oma itu jinak, kalau sarkoma itu ganas. Nah, osteoma itu berasal dari tulang keras atau tulang matur trabekular. Terus nama lainnya itu ada Ivory exostosis. Terus ini bisa diingat-ingat soalnya biasanya kalau responsi itu pakai soal deskripsi kasus gitu dan biasanya tuh kalian bisa nemuin kayak clue dan keyword-keywordnya itu ada di soalnya. Jadi biasanya tuh yang kalian bisa tandain tuh dari klinis-klinisnya. Jadi kalau osteoma itu tuh sering pada usia 40 sampai 50 tahun dan lokasinya kalian ingat-ingat itu sering terjadi pada os facialis, os cranium, tapi paling banyak itu di kranium.
terus berupa benjolan yang tidak nyeri, solid, dan tumbuhnya itu lambat. Ini jarang keluar. Ini makrosnya juga kalian hafalin. Biasanya juga disediain kayak gambar makrosnya gitu. Jadi osteoma itu ada tonjolan yang dia itu tidak bertangkai. Terus biasanya solid dan warnanya itu putih. Terus konsistensinya itu juga keras. Nah, ini osteoma pada fibula yang putih-putih ini. Ini gambaran radiologinya. Ini pada mata dan kayak ingat-ingat marble like mass. Ini sering keluar juga. Nah, ini. Terus mikrosnya juga ingat-ingat kalau osteoma itu ada kanalis centralis yang putih-putih itu. Terus dia itu dikelilingi sama sel-sel osteosit. Juga tersusun dari trabekula-trabekula yang warna ungu itu. Yang terdiri dari sel-sel tulang matur yang diferensiasinya masih baik. Jadi ingat-ingat kalau tumor jinak itu diferensiasi selnya itu masih baik. Nah, ini juga mikrosnya. Jadi yang kuning itu ada jaringan kartilago dan yang panah merah itu sel-sel tumornya. Nah, ini tadi ya yang putih-putih itu ada kanalis sentralisnya. Terus yang A itu jaringan tumornya. Jadi jaringan tumornya itu isinya apa? Isinya itu sel-sel tulang matur. Terus dia itu mengelilingi dari si kanalis sentralisnya. Ingat-ingat, pokoknya osteoma itu kalian ingat aja kanalis sentralis yang putih-putih, terus dia dikelilingin sama ungu-ungu yang osteosit itu. Ini yang putih-putih itu kanalis sentralis dikelilingi sama sel-sel tumor dari sel-sel osteositnya. Nih. Jadi ingat-ingat mikrosnya ya. Oke, next osteosarkoma. Karena dari namanya sarkoma berarti dia ganas. Terus sering ditemukan pada usia 10-25 tahun. Jadi sering pada usia dewasa muda atau remaja. Terus lebih banyak pada laki-laki. Dan lokasinya ingat-ingat juga, osteosarkoma itu sering terjadi pada tulang panjang. Faktor risikonya juga kayak ingat-ingat, eh, osteosarkoma itu bisa muncul oleh suatu penyakit yang namanya Paget disease. Terus ada yang riwayat radiasi sebelumnya, terus ada mutasi gen RB. RB itu retinoblastoma dan gen P53. Jadi merupakan suatu tumor suppressing gen. Terus juga karena kemoterapi sama ada foreign bodies. Nah, ini untuk makrosnya. Tadi kan lokasinya tulang panjang ya. Jadi bisa jadi di humerus. Biasanya bengkak, nyeri gitu. Nah, ini lokasinya, ini sering banget muncul responsi. Ingat-ingat aja dari gambarnya, ini ada proximal humerus yang biru-biru itu, terus ada mandibula, terus ada coste, tapi di sini nggak di-highlight. Terus ada os iliaca, ada juga proximal tibia, dan juga distal femur. Pokoknya ingat-ingat ini. Terus jadi di radiologinya itu ada yang khas banget. Ada dua. Ada sunburst appearance yang tampak seperti sinar-sinar matahari gitu pokoknya. Terus ada Cosman triangle. Jadi kayak bentuknya itu segitiga yang panah merah ini loh. Segitiga ini. Terus biasanya itu kalau osteosarkoma itu ada fraktur patologis. Kenapa? Karena si tumornya itu mendesak dari tulangnya. Jadi gampang patah tulang gitu walaupun cuma melakukan aktivitas ringan. Terus biasanya tumbuh cepat dan destruktif. Terapinya pakai kemoterapi dan lymph salvage. Untuk makrosnya itu konsistensinya keras. Terus dia mudah berdarah dan rapuh. Ingat-ingat juga kalau misalnya tumor ganas itu biasanya mudah berdarah. Terus juga ada dua tipe, osteosklerotik atau osteoblastik dan osteolitik. Ini makrosnya, ini yang di distal femur, yang gambar A. Terus yang B itu ada di proximal humerus, dan yang C itu ada di distal femur. Ini yang Codman triangle, itu yang gambar segitiga yang agak ke atas.
nggak bisa dicoret ya, yang pokoknya yang segitiga di pinggir tuangnya itu. Terus yang ini dia mudah berdarah, mudah rapuh gitu. Oke, ini. Nah, ini mikrosnya juga diingat-ingat. Kalau ganas itu berarti pleomorphi atau bentuknya itu udah bermacam-macam, ukurannya bermacam-macam. Terus sel tumornya itu epiteloid, terus fusiform, terus berbentuk spindle. Bisa dijumpai juga giant cell. Giant cell itu yang selnya itu agak gede, yang nukleusnya hiperkromasi itu giant cell. Terus ada tanda-tanda keganasan karena dia ganas ya osteosarkoma. Intinya tanda-tanda keganasan itu ada sitoplasma sedikit, ada hiperkromasi, ada mitosis patologis gitu. Jadi hiperkromasi itu kayak dalam pengecatan itu sel-selnya itu terlihat lebih gelap dibanding sel-sel lain gitu. Terus matriksnya berwarna kemerahan, yang tampak berwarna lebih ungu kemerahan itu matriksnya. Nah, ini sel-selnya anaplastik, terus ada kalsifikasi, terus ada trabekula osteoid yang di dalamnya juga ada sel-sel tumornya. BTW nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat ya. Terus ini pleomorfik, ukurannya bermacam-macam, terus sel-selnya atipikal. Nah, ini IHC dari tahun kemarin muncul ya di responsi. Ada SATB2, S100, SMA, sama CD99. Jangan lupa dihafalin. Terus next ada kondroma. Kondroma berarti dia asalnya dari kondrosit. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan sel apa yang mengalami diferensiasi, itu kalian jawabnya kondrosit. Itu merupakan suatu tumor jinak tulang rawan. Terus klinisnya ingat-ingat biasanya ada di tulang kecil, biasanya itu ada di falang atau jari-jari gitu. Terus bisa juga ada di tulang panjang, tulang pipih juga termasuk kranium dan pelvis. Terus biasanya terjadi pada anak muda. Ini juga diingat-ingat karena bisa jadi clue di soal besok. Terus ada dua tipe, ada yang tunggal, ada yang multiple. Terus radiologinya juga khas. Jadi selain osteosarkoma tadi yang khas ada Codman sama Sunburst, yang di kondroma itu ada juga yang khas namanya O-ring sign. Jadi ini juga keluar, ini juga dihafalin. Kalau yang kemarin ya, ini keluar yang Olayer disease. Jadi kondroma yang multiple itu berhubungan dengan dua sindrom. Yang pertama ada sindrom Maffucci. Sindrom Maffucci itu gabungan kondroma multiple dan tumor vaskuler atau hemangioma di jaringan lunak. Terus ada Olayer disease, itu kondroma multiple yang mengenai salah satu sisi tubuh. Jadi ini dihafal. Nah, ini radiologinya yang O-ring sign tadi, yaitu ciri-cirinya khas banget radiolucent ya. Radiolucent itu jadi kayak warnanya itu lebih kehitaman gitu. Dan dia bentuknya oval yang dipanah ini ya. Terus ini yang di falang tadi, ini di tulang radius, ini yang agak bulat, terus penampangnya itu agak berwarna hitam, itu namanya O-ring sign. Nah, ini yang panah putih sama merah ini kelihatan jelas banget. Terus ini untuk makrosnya, jadi kalau osteosarkoma hafalin nodulnya itu keras, terus berlobus-lobus, terus warnanya biru jernih dan non-vaskular. Jadi kalau aku ingat-ingatnya kalau biru jernih itu berarti tanda-tanda adanya degenerasi miksoma kayak gitu. Terus ini mikrosnya itu berasal dari tulang rawan hialin. Terus dia hiposeluler karena dia masih jinak. Habis itu dia dipenuhi kondrosit. Jadi yang mengalami degenerasi itu sel-sel kondrositnya. Terus tidak ada tanda keganasan. Nih mikrosnya dari sel-sel kondrosit masih hiposeluler, artinya sel-selnya itu masih dikit, masih jarang-jarang gitu. Nah, ini ya kondrositnya kelihatan banget, terus ada kapiler-kapilernya, ada matriks kartilagineanya gitu. Oke, next ke kondrosarkoma. Nah, kondrosarkoma itu berarti sel-selnya udah ganas. Terus hafalin sering terjadi pada usia
lebih dari 35 tahun, sering terjadi pada laki-laki, dan biasanya insiden puncaknya itu terjadi pada usia 60 tahunan. Terus lokasinya juga hafalin banget, biasanya terjadi pada tulang panjang dan tulang pipih. Hafalin ya yang sternum, coste, pelvis, cranium, itu. Atau sumbu tubuh atau tengah tubuh. Nah, tumornya itu tumbuh lambat, terus dia bermetastasis secara hematogen, terutama ke paru. Kenapa ke paru? Karena paru itu dalam sirkulasi tubuh kita itu kan sering dilewati oleh darah ya, aliran darah. Makanya sel-sel tumor itu tuh dapat dengan mudah berdiferensiasi ke paru gitu. Terapinya ada kemoterapi dan juga eksisi luas. Nah, ini untuk makrosnya, ingat-ingat dia itu warnanya biru putih. Kalau dibelah warnanya itu biru putih dan ada lendir-lendirnya, berarti tipe mixoid. Tadi ya, kalau biru putih berarti mixoma atau mixoid gitu atau gelatinous appearance. Terus tumornya itu berlobus-lobus, terus konsistensinya padat, terus ada erosi korteks. Ini juga bisa di-highlight. Kemarin juga keluar pretest ya, yang erosi ini. Jadi kalau misalnya di soal ada keyword erosi korteks dan tumornya itu ekspansif, itu berarti kondrosarkoma kayak gitu. Nah, ini gambar erosi korteksnya. Jadi korteksnya itu kayak tumbuh menyebuk ke area sekitarnya gitu loh, yang panah-panah ini. Nah, ini udah yang kanan itu myxoid type. Myxoid type tuh kayak ini, ada kayak biru-biru lendir gitu. Terus dia mudah rapuh dan juga mudah berdarah. Terus dia solid. Ini ini ya, jadi kayak ada hialinnya gitu, terus warnanya biru putih, konsistensinya itu padat gitu. Ini di proxima humerus. Nah, ini yang mikrosnya karena dia ganas berarti dia hiperseluler. Kebalikan sama kondroma. Kalau kondroma tadi kan hiposeluler. Terus ada sel-selnya itu anaplastik. Jadi kayak udah nggak berbentuk gitu. Terus hiperkromasi, pleomorfi, tampak sel tumor raksasa itu ciri dari sel-sel ganas ya, tumor ganas. Terus stromanya atipik. Terus batas tumornya itu tidak jelas. Itu juga tanda-tanda kalau tumor ganas. Nah, ini hiperseluler ya, beda sama yang kondroma tadi. Kalau yang kondroma tadi kan kayak gini. Jadi dia lebih jarang-jarang gitu. Sedangkan kalau yang kondrosarkoma dia itu lebih rapat-rapat soalnya, lebih rame gitu. Intinya gitu. Nah, ini grading biasanya nggak keluar sih. Oke, GCT. Ini paling gampang ya GCT, soalnya kayak banyak khasnya gitu. Nah, ingat-ingat GCT itu biasanya ada di dekat garis epifisis, yang dia itu mengalami osifikasi atau pertumbuhan tulang. Bisa tumbuh ke dua arah, bisa ke epifisis dan ke metafisis. Ingat-ingat juga lokasinya ada di ujung distal femur dan ujung proximal tibia. Terus bisa dijumpai fraktur patologis karena ada tumor yang menekan. Terapinya biasanya graft tulang atau penggantian tulang. Jadi kalau misalnya tulangnya itu udah rusak, dia itu diganti sama tulang baru. Sinonimnya juga hafalin, ada 3 kalau GCT. Yang pertama ada tumor sel datia, osteokastoma, terus ada brown tumor. Terus biasanya terjadi pada usia 20-40 tahun atau dewasa muda. Ingat-ingat ya. Terus biasanya jinak, tapi dia itu berdarah karena sifatnya agresif lokal. Biasanya juga berasal dari tulang rawan. Nah, ini gambar radiologi, ini juga diingat-ingat karena respons tahun lalu keluar yang soft bubble ini. Jadi ingat-ingat ya, cirinya ada lesis osteolitik sama gambaran soft bubble. Terus makrosnya, ini kenapa tadi disebut brown tumor, karena warnanya coklat, coklat kemerahan. Terus dia hemoragis atau mudah berdarah. Walaupun dia nggak ganas, tapi ini kayak pengecualian gitu, karena dia sifatnya agresif lokal. Terus ada tonjolan-tonjolan tumornya juga. Nah, ini mikrosnya ini paling gampang, jadi ingat-ingat kalau GCT giant cell, berarti di situ ada sel raksasa yang intinya itu banyak atau multinucleated giant cell. Jadi dalam sel
ini, sel yang multinucleated ini, itu selnya itu lebih gede daripada sel-sel di sekitarnya. Ini ya, ini kan selnya itu intinya cuma satu dan kayak tersebar gitu. Nah, yang ini, yang sel raksasa itu, selnya lebih gede dan intinya itu banyak. Nah, ini kelihatan banget ya, intinya bergerombol, sitoplasma yang gede itu berarti multinucleated giant cell. Nah, bedanya apa yang merah sama yang biru? Jadi yang merah itu multinucleated giant cell-nya. Sedangkan yang biru itu mononuklear stromal cell-nya. Jadi ingat-ingat eh, dia multinuclear giant cell-nya dikelilingi sama mononuklear stromal cell. Iya, ini jelas banget. Nih. Oke, yang terakhir ini ada ameloblastoma. Nah, ini ingat-ingat juga asalnya kalau ameloblastoma itu berasal dari epitel odontogenik. Bisa juga berasal dari epitel kista dentigerus. Terus biasanya terjadi pada usia 30-50 tahun dan paling sering terjadi itu di mandibula dan maksila. Nah, tapi si ameloblastoma itu bisa terjadi di luar dari ekstraoral atau luar dari rongga mulut. Contohnya ada di hipofise, bisa di tibia bibir atas atau faring. Terus ameloblastoma itu jinak, tapi cara klinisnya itu ganas dan bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel ganas. Terus lebih sering pada wanita, terus dia jarang metastasis, tumbuhnya ekspansif, dan tumbuhnya itu lambat. Jadi berkaitan dengan BCC. Jadi nanti kalau kalian lihat mikrosnya itu mirip sama BCC ya. Nah, etiologinya ini biasanya jarang keluar. Nah, untuk makrosnya ini biasanya keluar juga. Jadi ingat-ingat pokoknya fenomena bola pingpong yang bulat dan mengkilat ini. Jadi kalau ditekan tuh kayak dia itu nggak kembali gitu, kayak melekuk gitu. Warnanya putih keabu-abuan, bentuknya solid, terus juga ekspansif atau merusak jaringan sekitarnya, dindingnya tipis gitu. Nah ini biasanya di mulut ya, ini di mandibula, ini kalau ditekan ada fenomena bola pingpong. Nah ini mirip soal BCC, jadi ada palisading, sel-selnya itu kayak membentuk pagar gitu. Nah, untuk pengecatannya kalian juga hafalin karena sering keluar di soal-soal tahun lalu. Ada sitokeratin atau CK, AE1 atau AE3, dan juga laminin. Terus biasanya itu yang untuk sel palisading itu sel-selnya itu merupakan sel epitel kolumner atau kuboid. Terus ada sel-sel stelat juga. Nah, ini jelas banget ya membentuk palisading gitu, kayak pagar-pagar gitu. Ini juga. Terus ini jarang keluar, jadi bisa dibaca-baca aja. Jadi ada beberapa tipe dari ameoblastoma. Ada yang folikular, ada yang plexiform, ada yang akantomatosa, sel basal, dan sel granular. Tapi paling sering itu yang tipe folikuler. Terus prognosisnya dibagi jadi dua, ada yang tumor multikistik sama yang unikistik. Kalau yang multikistik, rekurensi atau kemungkinan untuk kambuh itu lebih besar, 25 sampai 55%. Jadi bergantung sama tata laksananya. Kalau yang tumor unikistik itu tingkat kekambuhannya itu lebih kecil, sekitar 5 sampai 10%. Terus tata laksananya itu bisa dari pembedahan, terus eh, bisa diberikan BRAF inhibitor. Jadi terapi untuk mentarget gen dalam tingkat genetik gitu. Tapi gold standarnya tetap operasi. Itu selesai. Mungkin ada yang ditanyain dulu nggak? Oke, untuk soal-soalnya nanti langsung ke pembahasan soal responsi tahun lalu aja ya. Oke, makasih. Ini untuk
Soal responsi, ada yang bisa share screen kah, guys? Halo? Oke. Sadar kalau gue udah jatuh cinta sama orang tuh bakal sekepo itu ya ternyata. Gue sendiri pun bingung, gue diintel atau apa sih? Rasa penasaran gue ini gila banget sampai harus Itu nyari Z tahu bisa semua hal. di-mute dulu ya. Biasanya, oh ini teman-temannya, oh ini kopinya, oh dia biasanya di sini ya. Lengkap banget data yang bisa gue dapat, padahal cuma model sosmed doang. Oke, ini kita lanjut aja buat pembahasan soal responsi tahun lalu. Ngacang banget. Mungkin bisa aja mirip-mirip. Kacang, ngacang banget. User iPad sama Z bisa mute dulu nggak? Luar Inggris semua. Ya ini soal tahun lalu ya, baik banget Inggrisnya. Nanti bakal dilanjut ke aspek yang lain. Oke, kita bahas coba soal nomor 1. Ada wanita usia 5 tahun, ada papila di pipinya, pipi, tapi dia letaknya di wajah. White to flesh colored, jadi warnanya putih. Terus ini dome shape, curly, undulated. Nah, sebenarnya kalau bahasa APA itu, ya ada dijawab. Betul, ini preparat molluscum contagiosum. Nah, sebenarnya kalau PA itu kalian bisa lihatnya itu langsung dari gambarnya, langsung ditebak atau berdasarkan klinis. Tapi kalau kalian ngambilin gambar itu nggak cukup karena kamu harus cek klinisnya. Oke, yang benar berdasarkan listnya. Oke, betul ya. Oleh Pox virus itu adalah viral infection. Nah, aku tanya kenapa ini bisa molluscum, kenapa gambar ini adalah molluscum contagiosum? Karena ini ada molluscum babisnya nih. Ini molluscum babis, ini masa hialinnya, ini molluscum babisnya. Tadi kalau kalian ingat masa hialin itu letaknya di spinosum atau granulosum. Spinosum. Di spinosum atau granulosum? Masa hialin ya. Masa hialin itu ada di granulosum. Ini granulosum, spinosum itu si molluscum babis. Oke, ini jawabannya A. Dia bisa progres jadi malignant tumor, enggak. Molluscum contagiosum itu dia non-neoplastic, jadi dia tidak keganasan. Sun exposure. Tadi yang sun exposure itu ada 2, apa aja? Yang resikonya karena sun exposure, cuci sama dicuci. Oke. Kalau ability enggak ya? Karena molluscum contagiosum itu pada anak-anak. Oke, lanjut nomor 2. Ada yang tahu ini preparat apa dulu? Ya, kita cek. Cewek 10 tahun. Ada lesi di kulit. Berarti ini preparat integumen ya, bukan mesenkim atau tulang. Terus, since birth dan tidak berubah. Ya, betul. Betul ya, miau sama 0606, ini nevus pigmentosus. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah selnya. Tadi kan udah aku tanyain, aku tebakin. Nevus itu berarti dia terinfeksi oleh sel nevus itu dari sel nevus. Sel nevus itu dalamnya ada apa?
ada sel nefus, itu di dalamnya itu terisi oleh pigmen melanin. Berarti ini coba ya, benar ya. Kalau yang keratinosit itu apa? Khasnya tumor apa? Kalau ada keratinosit. Tadi yang ada dua. Iya, SCC, betul. Ini SCC. Kalau basal sel, udah namanya berarti BCC. Oke, betul-betul. Next, nih, nomor 3. Ada yang tahu nggak dari skenario ini preparat apa? Pertama, ada cewek usia 39 tahun berarti tua. Ada nodul yang membesar 2-1 cm pigmen irregular dan ada area kehitaman. Ini saat dieksisi ada sel polymorphic, terus ada intra sama extracellular pigment, ada nucleus prominent dari 2 mm yang melebar sampai 2 mm, terus dia menyebar ke dermis. Dan ada limfosit. Ini dari preparat apa? Yang jelas ini masih tumor integumen ya, masih kulit. Ada yang mau nebakin nggak ini preparat apa? Ini diagnosisnya apa? Ini ya, dia melebar ke reticular dermis. Itu adalah melanoma maligna. Kenapa melanoma maligna? Sebenarnya ini agak rancu ya, karena dia bernodul, terus dia irregular. Itu sebenarnya bisa, diagnosisnya bisa banyak, tapi yang khas kalau diklik kalau ada pigmen, berarti dia pasti antara nefus atau reticular dermis. Kan kalau bahasa PPT-nya lagi, di bagian mikroskopisnya itu melanoma maligna, itu dia menyebar ke dermis. Serang-serang sel tumor yang menyebar ke kondom atau dermis. Nah, klinis dari melanoma itu apa? Itu. Karena apa? Karena usianya ya, usia 39 tahun. Terus kalau Rodin ulcer itu apa? Ya. Sekarang satunya menyebut ke dermis. Ya, kalau Rodin ulcer itu dia DCT. Kalau orang metastasis enggak, justru melanoma itu dia bisa metastasis. Kalau keratinosis enggak, ini SCT. Karena oke, next. Nomor 4. Nih, dari gambarnya deh, langsung nebak. Ini kelihatan banget sih. Ini gampang, ini dari gambarnya bisa tetap banget. Ini epidermis, ini bagian belakang.
Ya, ini BCC. Kenapa BCC ini? Lihat aja di bagian preferatnya, ini bentuknya solid. Ini BCC. Oke, next nomor 5. Usia 65 tahun, udah tua ya, ada di tenis, terus cauliflower like. Ini langsung ketebak sih. Terus nih, ini ada gambaran apa tuh kayak gini? Ini preparat ada seperti bunga kol, cauliflower like. Ini SCC ya. SCC yang kornifikasi karena masih ada konselnya. Ya, betul. Nah, yang ditanya itu IHC-nya, dia positif di mana? Ada dua yang paling pas yang tadi udah aku jelasin. Yang namanya mirip deh. T40 sama T63. Itu yang paling penting buat SCC. Kalau beda tempat apa? Tempat itu BCC. S1 sama HMB45 itu melanoma miripnya. Oke, terus nomor 6 beda ini soalnya nggak jelas. Skip aja. Sekarang nomor 7. Nih, kita lihat dari klinisnya, dia ada nyeri di proximal phalanx. Di phalanx. Oke, berarti dia letaknya ada di phalanx. Phalanx itu tulang apa? Yang ada di jari tangan ya. Nah, berarti ini berarti adalah tumor tulang yang letaknya di phalanx. Apa? Ini preparat. Ini diagnosisnya adalah ini kondroma. Iya, betul. Ini adalah kondroma. Kenapa kondroma? Ini kasnya ya, dia ada di jari kecil, di tulang jari kecil. Contohnya phalanx. Jadi dia menyerang sel kondrosit. Betul. Ingat ya, kalau kondrosit itu dia tumornya bisa ada dua kan, yang uma sama sarkoma. Dan kebalik, kalau yang uma itu dia biasanya pada tulang kecil. Kalau sarkoma itu dia biasanya ada di pertengahan tulang, contohnya bisa di sternum, bisa di pelvis gitu. Oke, terus nomor 8. Nomor 8 ini nyambung ya sama nomor 7. Yang benar. Misalnya kayak bahasa Inggris ya. Udah pada bisa bahasa Inggris ya. Tapi jangan bawa kamus ya guys. Nggak boleh. Biasanya pada adolescent itu berarti pada anak muda. Tuberkulosnya bisa jadi elder disease. Bentuk sel spindle. Bisa bermetastasis, trauma tipikal.
Oke. Ini itu adalah kondroma. Kalau kondroma, klinisnya adalah menyerang pada usia anak muda, jadi yang adolescent. Orang usia 1000 tahun wanita. Nih, ada gambaran stop botol. Ini gampang banget. Ada stop botol, berarti dia diagnosisnya adalah iya betul, Jansel Turner gitu tuh. Terus nomor 10. Waduh, apa ini? Usia 45 tahun, pria. Dia ada nyeri di bagian left hip sama upper thigh. Nih, di bagian pelvis. Pelvisnya erosi dan infiltrasi ke korteks tulang. Berarti apa diagnosisnya? Apa ini? Osteosarkoma, osteosarkoma. Oke, ini sebenarnya antara dua ya, bisa chondrosarcoma atau osteosarcoma. Karena dia ada erosi ke korteks tulang. Oke. Ini kita lingkar dulu ya. Ini 11. Ini ada dilihat. Ada sunburst, ada turning triangle. Berarti dia komik cocok. Apa yang tanda tes radiologisnya dari sunburst sama turning triangle? Tadi udah kalian jawab. Osteosarcoma ya, ini osteosarcoma. Dia berarti positif di IHC. Di sentiran. Iya betul.
Ya, betul ya, SM Samyang. Paling aktif ini. Nah, itu ada S100, S122, SMA, sama CD99. Oke, next mungkin bisa dilanjut. Oke, halo. Halo. Oke, lanjut ke nomor 12 ya. Bentar. Oke. Oh ya, ini kita sambil review aja ya. Jadi kita lanjut ke nomor 12. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Mas. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke nomor 12 tadi ya. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Which of the following is osteoma? Ayo, dari A sampai E, jawabannya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Itu apa? Oke, ada yang jawab nih, teman kalian benar, flat bone yang A. Jadi guys, aku sambil review sedikit ya. Jadi, kenapa jawabannya A? Kita bahas satu-satu. Oke, A, has predilection in flat bone. Jadi kalau misalnya kalian ingat-ingat, osteoma itu lokasinya itu di ini, di facialis, cranium, itu kan masukkan flat bone kan. Jadi A itu benar. Yang B, finding is Codman triangle. Enggak ada Codman triangle-nya. Codman triangle itu di osteosarcoma. Terus yang C, kenapa kok enggak malignan? Ya karena namanya sendiri aja osteoma, berarti dia itu jinak bening. Yang D, often called bone tumor. Itu salah. Harusnya kalau misalnya bone tumor itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Kalau misalnya bone tumor itu apa? Ameloblastoma. Ya benar. Bone tumor. Ayo, ada yang jawab tadi apa tadi? Benar. Bone tumor itu GCT ya. Apa? Giant cell tumor. Itu diambil dari namanya, diambil dari makrosnya yang kayak warna coklat gitu. Terus yang more often in pre-puberty. Pre-puberty kan berarti kan dia kan muda banget kan. Sementara kalau misalnya di sini itu predilasi umurnya itu 40 sampai 50 tahun. Ingat-ingat guys. Jadi misalnya osteoma itu agak unik karena dia itu tumor jinak tapi nyerangnya itu ke usia yang tua. Ya, aku mau lanjut ya. Oke, mau lanjut. Kok kok gak iso loh. Nah, ayo ini udah dari apa? Dari itu aja kelihatan ini termasuk apa? Preparat apa ini? Ayo, preparat apa ini? Oke, benar, lipoma. Oke, terus jawabannya ini apa? Antara of the following is most likely prognosis for this lesion? Antara A sampai E, apa yang benar, teman-teman? Ayo, apakah dia metastasis?